Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa tanzilul barakat. وتتضاعف الحسنات. اللهم صل وسلم على أفضل البريات سيدنا ونبينا ومولانا محمد إمام أهل الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه أولو المناقب الفاخرات وعلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابته أجمعين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين اللهم آمين. الحمد لله. Berkat rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kembali di malam hari ini kita bisa melanjutkan ta'lim kita dalam bacaan kita pada kitab Adab Sulukul Murid dari Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu taala. Semoga apa yang kita baca dapat kita ambil manfaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu ilmu buat kita semua. Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita, dimaafkan semua kekhilafan kita, dan dijaga semua anggota tubuh kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam ta'lim kita yang lalu telah kita selesaikan fasal di mana di dalam fasal itu musannif menjelaskan bahwa pentingnya bagi seorang murid untuk menjaga dengan sekuat tenaga semua anggota tubuhnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan ibadah yang paling afdal. Ibadah yang paling afdal adalah menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan, ya, dibanding dengan melakukan ketaatan. Karena para ulama mengatakan ketaatan itu siapapun bisa melakukannya. Salat, puasa, siapapun bisa melakukannya. Tapi kalau menahan diri dari apa yang dimurkai oleh Allah, yang diharamkan Allah, tidak bisa melakukannya kecuali orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu lebih afdal menjaga diri kita dari hal-hal yang dimurkai daripada melaksanakan
ketaatan. Oleh karena itu para ulama membangun sebuah kaidah dalam ilmu fikih dengan menyatakan darul mafasid aula min jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan lebih utama daripada mendatangkan maslahat. Meninggalkan kerusakan lebih utama daripada mendatangkan perbaikan, maslahat. Ya. Kalau ada dua pilihan yang harus kita ambil, yang mana yang mesti kita ambil? Apakah maslahat, keuntungan, perbaikan, manfaat, ataukah kerusakan yang harus kita hindari? Ya. Maka para ulama bilang menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan maslahat, manfaat. Ya. Di antara anggota tubuh kita yang merupakan jendela kepada hati kita adalah pendengaran, penglihatan, ya, dan juga yang pertama disebutkan dan yang paling bahaya yaitu lisan. Dan di fasal kita berikutnya musannif menyatakan qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain wa radhiyallahu ankum. Faslun yanbaghi lil murid, dan sepatutnya, selayaknya, seharusnya bagi seorang murid alla yazala 'ala taharah, senantiasa dalam kesucian. Senantiasa dalam kesucian. Ya. Setiap kali dia berhadas, hendaknya dia berwudu. Setiap kali berhadas, hendaknya berwudu. Ya. Dan jika hadatnya besar, maka hendaknya mandi. Wa shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat. Ya, salat 2 rakaat yang dikenal dengan sunnat wudu. Salat sunat wudu. Ya. Dan membaca di 2 rakaat itu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya. Dan 2 rakaat itu bisa digabungkan dengan sholat-sholat sunnah yang lain, bisa masuk dalam sholat-sholat sunnah yang lain, seperti tahiyatul masjid, ya, seperti witir misalkan, seperti duha misalkan, bisa masuk. Artinya bisa masuk, bisa digabungkan, bisa digabungkan. Nah, 2 rakaat misalkan dengan niat tahiyatul masjid dan sunnah wudu boleh. Nah, dan diriwayatkan dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bertanya kepada Sayyidina Bilal ibn Rabah. Nah, Nabi mengatakan bahwa aku mendengar
suara terompahmu di dalam surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal, aku mendengar suara terompahmu di dalam surga. Apakah yang engkau lakukan sehingga engkau bisa mendapatkan hal tersebut? Bilal bilang, ya Rasulullah, saya tidak punya banyak amal, tidak banyak amal apa-apa, kecuali setiap kali berhadas saya langsung berwudu. Dan setelah wudu saya sholat dua rakaat. Setelah wudu saya sholat dua rakaat. Ya. Oleh karena itu dianjurkan, disunahkan untuk kita melakukannya. Ya. Dan masuk waktunya tentu dengan selesai berwudu, keluar waktunya dengan i'rab, dengan kita nggak mau melakukannya, maka habis kesunahannya. Ya. Wa in kana muta'ahilan, dan dalam satu riwayat disebutkan siapa yang tidak dalam keadaan bersuci kemudian dia tertimpa musibah, kena bala, bencana, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan salahin siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Jangan salahin siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Kalau seseorang sudah berkeluarga, kemudian dia menggauli, mendatangi keluarganya, falyubadir bil ightisal minal janabati fil waqt, maka hendaknya dia cepat-cepat untuk mandi dari janabah di dalam waktu atau ketika itu. Ya. Ketika dia dalam keadaan janabah, tentu akan mendesak ketika waktu sholat akan keluar. Ya, ketika waktu sholat akan keluar. Ya. Wala yamkuth junuban, jangan dia berdiam dalam keadaan junub. Jangan berdiam dalam keadaan junub. Karena orang yang dalam keadaan junub, pekerjaan-pekerjaan yang akan dia lakukan, ya, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kalau dia makan, makannya makruh. Kalau dia minum, minumnya makruh. Kalau dia tidur, tidurnya makruh, dan seterusnya. Paling tidak, kalau dia belum bisa untuk mandi, maka wudu. Maka wudu. Untuk menghilangkan kemakruhan. Ya. Sehingga apa yang akan dia lakukan bisa dimasukkan niat-niat yang baik dalam amal-amal yang dia lakukan, sehingga amal itu bisa jadi ibadah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa yasta'inu ala dawami at-taharati bi qillatil aqli, dan membantu dirinya untuk selalu berada dalam kesucian
dengan menyedikitkan makan. Dengan menyedikitkan makan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia ya, dalam keadaan seperti itu. Banyak yang kita masukin, banyak yang kita keluarin. Ya. Sedikit yang kita masukin, sedikit yang kita keluarin. Wa yasta'inu ala dawami at-tahara bi qillatil akli. Membantu dirinya untuk selalu dalam keadaan suci dengan menyedikitkan makannya. An Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu ya, dikenal dengan seseorang yang ta'addub di kota Madinah, yang sangat menjaga adab di kota Madinah. Dan setiap kali beliau mau buang air besar, maka beliau keluar dari kota Madinah. Setiap kali mau buang air, pergi jauh, keluar kota, kemudian setelah itu balik lagi. Ya, tapi itu dilakukan dalam masa 3 hari 4 hari sekali buang air. Ya, 3 hari atau 4 hari sekali. Karena yang dimasukkannya, yang dimakannya sedikit, jadi bisa melakukan hal itu. Nah, kalau kita banyak yang kita masukkan, jadi buang airnya setiap hari. Fa innal ladzi yukthirul akla yaqa'u lahul hadatsu katsiran. Karena yang memperbanyak makannya, maka akan kedapatan hadas yang banyak. Akan kedapatan hadas yang banyak. Yang memperbanyak makannya akan banyak mendapatkan hadas. Ya. Dan ketika seseorang banyak mendapatkan hadas, maka sulit untuk dia melakukan ibadah secara terus-menerus. Ya. Karena rata-rata atau kebanyakan ibadah syaratnya adalah harus suci. Sholat, yang ngaji, ya baca Quran, yang lainnya seperti itu. Ada ibadah-ibadah juga yang tidak butuh kepada kesucian. Ya, seperti zikir dan yang lainnya. Fatashuggu alaihi almudawamatu ala taharah, maka akan sulit baginya terus-menerus dalam keadaan suci. Wa fi gillatil akli aidan ma'unatun 'ala sahar. Dan dalam sedikit makan juga membantu untuk begadang. Membantu untuk begadang. Ya. Sedikit makan juga membantu untuk begadang. Nah, mata akan
sulit untuk tidur kalau perut lapar. Ya. Wa huwa min akadi wadhaifil iradah. Dan begadang itu merupakan rukun, salah satu bagian terpenting dari pekerjaan orang yang ingin mendapatkan ridha Allah. Ya. Ada 4 sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Sedikit makan, sedikit bicara, sedikit tidur, gillatul ta'am, gillatul kalam, gillatul manam, wa i'tizalul anam. Yang keempat, sedikit bergaul. Sedikit bergaul. Itu disebut sebagai rukun, fondasi bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walladhi yanbaghi lil muridi an la yakula illa anfaqah. Dan sepatutnya bagi seorang murid tidak makan kecuali sangat butuh. Kecuali sangat butuh. Anfaqah. Ya. Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kami nahnu qaumun, kami adalah orang-orang la na'kul illa idza ju'na, tidak makan kecuali kami lapar, kecuali sudah lapar. Wa idza akalna ma syabi'na, kalau kami makan berhenti, tidak sampai kenyang. Kalau kami makan berhenti atau tidak sampai kenyang. Dan itu dikatakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai obat ya, buat banyak penyakit. Obat buat banyak penyakit. Makan kecuali dalam keadaan sudah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Walladhi yanbaghi lil murid an la yakul illa anfaqah. Tidak makan kecuali dalam keadaan sudah benar-benar lapar. Ya, di sebagian kitab para sufi, ya, mujahadahnya ada yang sampai berhari-hari tidak makan, 2-3 hari, 4 hari, ya. Bahkan ada kecuali rezeki itu datang sendiri, kecuali dia nggak akan minta sama orang, nggak akan nyari, ya, dia tahan laparnya, kecuali datang sendiri tanpa diinginkan, ya, baru dia makan. Ada sebagian dari mereka bahkan dalam mujahadahnya sampai berhari-hari nggak makan, ya, di gurun pasir tiba-tiba melihat orang dari jauh,
Begitu dia kelihatan jelas orang itu, ternyata dia pernah ketemu sebelumnya. Ternyata orang itu adalah Nabi Khidir. Ternyata orang itu Nabi Khidir. Dipanggil ini sufi ini oleh Nabi Khidir. Dipanggil, ya, bukannya mendatangi Nabi Khidir, dia malah lari. Dia malah lari. Kenapa lari? Karena nggak mau nanti Nabi Khidir tiba-tiba doa minta makanan, ada makanan. Wala yanama illa an ghalabah. Tidak tidur kecuali ghalabah. Dikalahkan oleh rasa ngantuk. Kecuali dikalahkan oleh rasa ngantuknya. Tidak tidur kecuali dikalahkan oleh rasa ngantuk. Tidak, kalau kita bilang tidak tidur kecuali ketiduran. Kecuali ketiduran. Bukan coba-coba untuk tidur, enggak, ketiduran. Baru dia tidur. Ya. Wala yatakallam illa fi hajah. Tidak bicara kecuali dibutuhkan. Ya. Tidak bicara kecuali dibutuhkan. Wala yukhalitu ahadan minal khalqi illa in kanat lahu fi mukhalatatihi faidatun. Dan tidak bergaul dengan salah seorang dari makhluk kecuali dalam pergaulannya tersebut ada faedah, ada keuntungan, ya, untuk akhiratnya. Itu yang tadi kita bilang, 4 perkara yang dijadikan oleh para ulama sebagai pondasi dari perjalanan ke Allah Subhanahu wa taala. Sedikit makan, sedikit bicara, sedikit tidur, sedikit bergaul. Wa man aktsara al-aqla ghasa qalbuh wa thaqulat jawarihuhu 'anil ibadah. Dan siapa yang memperbanyak makannya, keras hatinya, berat anggota tubuhnya untuk beribadah. Dan di antara sifatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa bagaimana dikatakan oleh istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya'kul ma wajad wa yalbas ma wajad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makan apa yang ada, memakai apa yang ada. Ya, makan apa yang ada, memakai apa yang ada. Kalau nggak ada, ya sebagaimana riwayat yang terkenal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa, datang dari masjid di waktu duha ke rumah istrinya, bertanya apakah ada sesuatu. Kalau istrinya bilang ada sesuatu, maka Nabi makan. Ada susu, Nabi minum. Ya. Bahkan satu hari tidak ada lauk apa-apa kecuali cuka. Maka Nabi SAW bilang, ni'mal idamul khal. Sebaik-baiknya lauk cuka. Sebaik-baiknya lauk cuka. Apa yang ada Nabi makan. Kalau istrinya bilang nggak ada,
Maka Nabi bilang, idzan ana shaim, kalau begitu saya puasa. Kalau begitu saya puasa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Wa man aktsara al-akla ghasa qalbuhu wa thaqurat jawarihu 'anil ibadah. Siapa yang memperbanyak makan, maka hatinya keras dan berat anggota tubuhnya dari ibadah. Wa kathratul akli tad'u ila kathratin naumi wal kalam. Dan banyak makan mengajak kepada banyak tidur dan berbicara. Banyak makan ngajak kepada banyak tidur dan berbicara. Maka pusatnya di makan itu. Ya, intinya dimakan itu. Wal muridu idza kathura naumuhu wa kalamuhu sarat iradatuhu suratan la haqiqata laha. Dan seorang murid kalau tidurnya banyak dan bicaranya banyak, maka iradahnya, keinginannya untuk mendapat ridha Allah hanya gambar saja tanpa hakikat, casing saja, nggak ada isinya. Ya, dari sini kita bisa mengukur diri kita sendiri. Apakah kita sudah pantas menyatakan diri kita sebagai seorang murid atau belum? Nah, atau belum? Dan murid jika banyak tidurnya dan bicaranya, maka iradahnya, keinginannya adalah surah la haqiqata laha, tidak ada hakikatnya. Wa fil hadis, dalam hadis, ma mala'a ibnu adama wi'aan syarran min batnih, tidaklah dipenuhi oleh anak Adam satu wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Tidaklah ada wadah yang lebih buruk untuk dipenuhi oleh anak manusia yang lebih dari perutnya. Artinya seburuk-buruknya tempat untuk diisi, seburuk-buruknya wadah untuk diisi, dipenuhin adalah perut. Adalah perut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbu ibni Adam lugaimat. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap, lugaimat, kecil. Ya, dengan tasghir. Suapan-suapan kecil. Suapan-suapan kecil, lugaimat. Beberapa suapan kecil. Bagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa suapannya menggunakan 3 jari, menggunakan tiga jari, jempol, telunjuk, dan jari tengah. Cukuplah untuk anak Adam beberapa suap yugimna sulbah, yang bisa menegakkan punggungnya. Ya, bisa menegakkan punggung. Artinya dengan suapan-suapan itu dia bisa tegak. Duduknya, dirinya bisa tegak, enggak nahan lapar perutnya gitu. Nah. Wa in kana la mahalata, kalau memang harus, fatuluthun li ta'amihi wa tuluthun li syarabihi wa tuluthun li nafsihi, maka sepertiga
untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk nafasnya. Dibagi 3 lambung kita itu, sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafas. Wa yanbaghi lil murid an yakuna ab'ada an-nasi 'anil ma'asi wal mahdhurat. Dan sepatutnya bagi murid adalah menjadi orang yang paling jauh dari maksiat dan hal-hal yang dilarang. Wa ahfadhuhum lil faraid wal ma'murat. Dan yang paling menjaga yang fardu dan yang diperintahkan. Ya, disebut nomor 2 itu. Yang fardu dan yang diperintahkan disebut nomor 2. Yang pertama, bagaimana kita bilang tadi, seorang murid itu adalah orang yang paling jauh dari maksiat dan hal-hal yang dilarang. Wa ahrasahum 'alal gurubat. Dan yang paling menjaga atas ibadah. Qurubat, hal yang mendekatkan kepada Allah. Ya. Wa asra'ahum ilal khairat. Dan yang paling cepat dalam kebaikan. Yang paling cepat dalam kebaikan. Ini sifat-sifatnya murid. Ya. Dia orang paling jauh dari maksiat. Orang yang paling menjaga yang fardu dan yang diperintahkan, yang paling menjaga ketaatan ibadah, yang paling cepat kalau diajak kebaikan. Fa innal murida lam yatamayyaz an ghairihi minan nas illa bil iqbali 'ala Allah wa ta'atih. Karena yang namanya murid itu, beliau bilang, tidak beda dari orang lain. Yang namanya murid itu nggak ada bedanya dari kebanyakan orang, kecuali bahwa murid itu orang yang paling mendahulukan Allah, yang paling cepat dalam mendatangi Allah, dalam berbuat taat. Itulah bedanya murid dengan orang lain. Ya, bedanya murid dengan orang lain itu. Murid adalah orang yang paling cepat kalau diajak untuk berbuat baik, orang yang paling cepat untuk diajak taat, orang yang paling mudah untuk diajak menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarrughi an kulli ma yushghiluhu an ibadatih. Dan meninggalkan dari segala sesuatu yang bisa menyibukkan dirinya dari ibadahnya. Ya. Meninggalkan, mengosongkan dirinya dari segala sesuatu yang bisa membuat dia sibuk, menghalangi dia dari ibadahnya. Ya, sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa disebutkan dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW selepas sholat asar, salam dari sholat asar, langsung bangun berdiri, kemudian melangkahi saf para sahabat, saf pertama, saf kedua, saf ketiga, sampai masuk di rumahnya. Sahabat-sahabat ketika itu melihat hal yang tidak biasa dari Nabi SAW, mereka terkejut, bengong, bahwa Nabi tidak biasanya seperti itu.
Baru selesai salam langsung bangun, nah seperti kebanyakan orang sekarang. Ya. Baru salam langsung bangun ninggalin saf. Ya. Itu dimakruhkan. Dimakruhkan. Ya, duduk di safnya sampai imamnya bangun, baru bangun. Sunnahnya seperti itu. Maka melihat hal yang tidak biasa itu, sahabat-sahabat terkejut dan mengong. Setelah Nabi masuk ke rumahnya, nggak lama keluar lagi. Nggak lama keluar lagi. Jalan ke mihrab lagi. Ya, seperti tadi meninggalkan mihrab, masuk lagi dengan melangkahi para sahabat sampai di depan mihrab. Melihat sahabat-sahabat yang terkejut, bengong, Nabi SAW bilang bahwa tadi teringat oleh saya ada orang mengantarkan sedikit emas dan perak, ya, dan masih ada di rumah, di rumah. Nah, saya keinget, kata Nabi SAW, saya teringat bahwa sedikit emas dan perak itu masih ada di rumah, maka cepat-cepat saya perintahkan keluarga saya untuk mengeluarkan itu dari rumah. Nah, kata Nabi SAW, saya cepat-cepat untuk perintahkan keluarga saya untuk mengeluarkan atau menyedekahkan, memberikan kepada yang butuh, ya, mengeluarkan itu dari rumah. Ya, maka apapun yang membuat kita lupa, membuat kita sibuk dari ingat sama Allah, dari ibadah kita, dari amal kita, cepat selesaiin. Cepat selesaiin. Nah, cepat selesaiin, cepat diatasi. Ya, cepat diatasi, cepat diselesain, cari jalan keluarnya yang bagus, yang baik, biar tidak mengganggu ibadah kita. Jangan lagi sholat kita ingat lagi ruku kita ingat lagi sujud kita ingat lagi, akhirnya sholat kita cuma ingat sama itu. Nah, jangan bikin kita jadi was-was, jadi kepikiran. Cepat-cepat bereskan masalah itu, selesaikan. Allahu a'lam. Sampai situ ta'lim kita di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain insyaallah.